Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah, yang mulia para orang tua, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kembali berkumpul malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini disertai ridho ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, salawat salam mari kita bacakan untuk kekasih Allah, Nabiullah wa Rasuluh sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad beserta keluarga beliau serta sahabat-sahabat dan pengikut beliau semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Lanjut ya. Judulnya baru ya, sekarang al-afu wal i'rad anil jahilin. Memaafkan. Memaafkan itu artinya anil jani, memaafkan orang yang melanggar ke kita. Jani, al-jani pakai jim ya, bukan pakai zai. Al-afu anil jani, memaafkan terhadap orang yang melanggar. Jinayah, jinayah itu kan pelanggaran, melanggar kita, melanggar hak ya. Kita ini kan punya hak untuk tidak dibunuh orang ya, punya hak untuk harta kita tak dimaling orang ya, punya hak kehormatan kita untuk tidak dirusak orang gitu ya. Itu hak-hak itu. Nah, hak-hak kita ini terambil orang gitu, dirampas orang ya, dilanggar orang. Nah, yang diminta oleh Allah, disarankan ya kepada kita, al-afu, fa'fu ya, maafin dia. Itu. Pertanyaannya itu kan, memaafkan itu berat Pak, jelas? Oh jelas. Jadi kata para ulama, permaafan ini bisa muncul ketika tauhid ini benar-benar dah mantap ya, jadi tauhid, keimanan. Dia meyakini bahwa peristiwa itu tak kebetulan. Nah gitulah ya. Jadi peristiwa orang melanggar hak kita itu tidak kebetulan. Paham ya? Apa tuh dalam iman tuh apa? Al-imanu billah, al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu situ dulu.
Jadi ketika tangan orang itu menzolim pipi kita, yang dia lihat, yang dia rasa, yang dia ingat tuh bukan tangan itu dulu. Paham tak? Tapi yang menggerakkan alam semesta. Paham Pak ya? Kemudian setelah itu spontanitas, hatinya itu menyadari apa yang dibimbingkan oleh sang penggerak itu. Yang kucintai engkau memaafkan. Dari situlah nampak oleh dia asma-asmanya Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu, Allah Ar-Rahim, gitu. Tuhan aja yang maha hebat, dilanggar ngampuni, hilim. Gitu. Lepas itu, aku nak ngejar yang besar nanti di akhirat, tidak mengejar yang sementara sekarang. Apa yang dikejar sementara? Nafsu terbalaskan, betul tak? Emosi terbalas. Tapi yang ngejar itu kalau kan yang lebih dahsyat dari setekat. Maka kemarin kan sudah disebutkan di antara karakter mukmin yang membuatnya dia menjadi muttaqin adalah al-afina anin nas, ya. Dia mau memaafkan saudaranya yang melanggar di dirinya. Karena berat, maka permaafan ini menjadi ciri khas para nabi, ya. Karena berat kan. Lanjut ya, sudahlah. Tapi ingat-ingat ya, judulnya apa? Memaafkan, keutamaan memaafkan, ya. Dan keutamaan kita berpaling dari melayani perlakuan bodoh orang-orang bodoh, ya. Al-i'rad anil jahilin tu wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh itu apa? Jangan layani kebodohan mereka. Itu artinya. Jangan dimaknai setakat berpaling tuh malingin gini gitu ya. Ada orang bodoh lewat, ngapa malingkan muka? Allah minta berpaling dari orang bodoh. Dia yang lewat tuh orang bodoh, jangan gitulah. Berpaling muka. Jadi maksudnya apa? Perlakuan orang-orang bodoh, ya pastilah kalau orang-orang bodoh berlaku kan perlakuannya kebodohan juga. A'rid, jangan layani gitu. Itu maksudnya tuh. Ya, janganlah layan. Kalau orang bodoh itu kan tak menghargai orang, jangan dilayan lagi, tidak menghargai dia gitu. Kalau orang bodoh itu tidak menghargai keringat orang, nah, kita jangan sampai tidak menghargai keringat orang, betul lah. Itu orang bodoh tuh punya kelaku cakap tidak dengan perasaan. Jangan kita bercakap dengan dia dengan tidak perasaan. Nah itulah arid anil jahil. Ya akhlak namanya kan, gitu. Tak apalah, meskipun hati kita membantah berat tak bisa, gitu. Tak apa, dengar aja, betul lah. Ya jangan orang lain tuh, jangan orang yang tak kita kenal aja. Istri kan orang lain juga. Orang lain tuh orang di luar diri kita, itu orang lain namanya. Anak kan orang lain, bukan kita gitu. Ya kalau anak bodoh dengan kita, jangan kita lawan kebodohan dia. Anak degil misalnya kan, akhirnya kita dah, kalau gitu sejak saat ini kau tak boleh injak lagi rumahku nih, kata kita dengan anak. Ya sama bodoh lah kita dengan anak. Dahlah anak degil, kita lebih degil lagi, betul lah. Lebih degil lagi. Kalau anak kan wajar degil, masa orang tua nak degil juga kan gitu Pak.
Paham tak? Nah, itu makna arid anil jahili. Hadis pertama dari Sayyidah Aisyah. Di sini tak ada sayyidahnya ya, cuman kita memuliakan istri beliau ya. Kalau ya orang Melayu bunda, betul lah. Bunda itu bukan artinya itu ibu kita, bukan. Itu bahasa kita lokal itu. Kan tak ada kita bilang dengan ibu wali kota, ibunda yang terhormat, bukan artinya itu emak saya. Paham enggak? Logika budaya kita kan gitu ngomong. Maka saya tertarik nih, sedikit cerita ya. Saya dengar ceramah seorang ulama Jawa Tengah ya, namanya Gus Bahar, orang Jawa. Beliau memaknai satu perkataan Arab yang mana kalau orang Arab bilang itu berarti nilainya sama dengan talak bain. Itu dihar namanya. Saking geramnya kita dengan istri, kita bilang anti kadhahri ummi, kamu ini untukku dah kayak macam punggung emakku. Dalam paham apa? Dalam paham kalau kita haram dengan emak ngumpul, ya haramlah kita dengan dia ngumpul juga kan. Kita haram nikah dengan emak sendiri, berarti kita haram nikah dengan dia juga. Itu makna, itu dihar namanya, senilai dengan talak bain. Jadi kalau nak rujuk itu kan harus ijab kabul balik kan. Kalau talak bain kan gitu, bain sugro, bain kubro kan. Nah, beliau mengambil gini, itu untuk orang Arab iya, tapi dalam budaya bahasa kita yang tersimpan di hati, kalau kita bilang ke istri, awan ini dah macam ibuku, maknanya tuh bukan begitu. Maknanya tuh sayangnya macam emak kita, gitu kan, ngerawatnya macam emak kita, perhatiannya macam emak kita. Bukan ada bermaksud di hati menyamakan dia dengan emak kita tuh dalam padahal tidak halal dinikah, tidak halal berkumpul. Paham ya? Jadi kalau di Melayu, di Jawa, kita menyebut orang terhormat tuh kan tak langsung nama kan Ustaz, tapi ada apa ya, ada permulaannya. Paduka yang mulia katanya kan. Apa paduka itu artinya menghormati aja kan. Sama saya panggil nama Ustaz kan Ali kan, umur saya dengan beliau terpaut jauh lumayan Pak. Li kemana Li, kata saya. Coba kira-kira senang tak Bang Ali dengar? Enggak. Tapi pakai permulaan, Bang kemana Bang? Bang Ali kemana Bang Ali? Oh sedap deh, merasa dihargai, merasa terhormat. Nah kita menyebut istri Rasul tuh agak berat nah bilang langsung nama tuh gitu loh. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kalau memang keliru Allah maafkan. Betul lah. Nah, kita bilang Sayyidah Aisyah, ya artinya Nyonya Aisyah, Bunda Aisyah. Ummul Mukminin nih Pak, digelarinya tuh. Ibunya orang-orang beriman. Maka seluruh istri Rasul itu haram dinikahi setelah Rasulullah wafat tuh. Kenapa? Karena nisbahnya orang beriman kepada beliau istri Rasul itu ummun, ibu. Ummul Mukminina, emak-emaknya orang beriman. Nah, kita bilangnya begitu, Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena kita merasa beriman kan? Annaha qalat, bahwasannya beliau berkata begini lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Satu waktu beliau bertanya dengan Rasulullah, hal ata alaika yaumun ka'anna ashadda min yaumi Uhud. Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Wahai utusan Allah, apakah pernah datang kepada Tuhan satu hari yang dirasa oleh Tuhan itu begitu menyakitkan, begitu memenatkan, begitu melukai peristiwa di hari itu,
yang lebih dahsyat daripada kedahsyatan yang terjadi di perang Uhud. Paham ya? Wahai Rasul, ada tak pengalaman? Nah, gitulah mungkin bahasa kita. Pengalaman Rasul selama menjadi utusan Allah nih, yang mana pengalaman itu dirasa pahit, getir, memilukan, menggetarkan, yang sama atau paling tidak sama atau lebih daripada perang Uhud. Apa jawaban utusan Allah SAW? Kata beliau begini, laqad laqitu min qaumiki. Nah, gini jawaban Rasulullah. Begini Aisyah, sungguh aku telah bertemu dengan kaummu. Kaummu itu siapa? Kaum Quraisy. Kan Sayyidah Aisyah dari bangsa Quraisy juga. Wa kana ashadda ma laqituhu minhum yaumal aqabah. Itu adalah hari Aqabah itu adalah sedasat-dasatnya hari yang pernah aku jumpai. Mesti ingat ya, Yaumul Aqabah. Di mana peristiwa Aqabah? Di Mina. Di Mina itu. Maka kita di Mina itu berapa hari? 3 hari ya di Mina. Kalau nafar awal ya. Kalau nafar sani bisa 4 hari. Kalau hajian. Itulah hari yang paling aku rasakan berat Aisyah, ketika hari Aqabah itu terjadi. Masih ingat tidak peristiwa Aqabah itu? Rasul dan para pengikutnya diembargo. Diembargo itu apa? Diletakkan di satu tempat. Orang Rasulullah dan sahabatnya itu tak boleh berinteraksi keluar. Lama tuh. Itu kan tertulis tuh, digantung di Ka'bah tuh kan. Jadi kata mereka, selama ini tergantung, selama itulah kalian di sana gitu. Untungnya kan ada keajaiban Allah diberikan, dimakan rayap katanya. Apa namanya tuh, si tuh kulitnya, tempat pengumuman tuh jatuh dia. Kalau udah jatuh kan selesai, gampang dulu ya. Itu Rasul tak boleh berinteraksi dengan orang-orang luar, kan otomatis makan dari mana? Bapak bisa bayangkan kan padang Arab kan, bukannya subur kayak Tanjung Pinang. Kita diembargo di Sungai Pulai, bisa bertani. Gak bisa bertani, nyari ikan. Betul lah. Bapak pernah pergi kan ke Mina tuh? Bapak lihat gersang Pak, batu yang dibuat terowongan tuh kan, batu semua itu. Nah disitulah Rasul, di lembah Aqabah itulah, di lembah Mina itulah Rasul mendapatkan embargo dari orang Quraisy. Id aradtu nafsi ala bani abdi yalil ibni abdi kalal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahjumun mahmumun ala wajhi falam astagni illa wa ana biqarnis sa'alib. Saya mengadu kepada Ibni Abi Yalil bin Abdi Kalal, tapi dia tak menjawab pengaduan saya, minta tolong, tapi dia tak berani. Kenapa ya? Kalau nolong Rasul itu artinya beradab dengan orang-orang Quraisy, bersiko kan. Nah, maka akhirnya aku kembali ngumpul lagi dengan sahib-sahibku di Aqabah itu dalam keadaan bingung, mahmum, bingung. Paham Pak ya? Nah ini diantara a'radul basyariyah yang jaiz ada di diri Rasul. Rasul ini kan punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, itu kan? Sifat wajib apa tuh?
sidik, amanah, fatonah, tabligh kan. Yang mustahilnya kadib, khianat, kitman, kemudian balada. Satu sifat jaid, apa itu? Al-a'radu al-basyariyatu. Rasul memiliki sifat kemanusiaan. Makan, minum, ada masalah, bingung gitu. Paham? Nah, itu. Tapi bingungnya enggak kayak macam kita. Paham enggak? Ya. Jangan Bapak, oh Rasul tuh kayak kita juga, kalau tak ada duit bingung gitu aja kalau gitu. Nah, kalau tak ada lauk bingung mana mancing gitu, bukan gitu. Jadi bingungnya Rasul ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Ya, belum ada solusi. Farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Wa idza ana bi sahabatin qad adhallatni, tiba-tiba kulihat di atas kepalaku ini ada mega yang menaungi aku, kata Rasulullah. Ini cerita beliau ke Siti Aisyah. Awas Pak, Siti Aisyah itu kan Rasul diangkat menjadi utusan Allah itu kan masih kecil ya, masih kecil. Jadi beliau kan meskipun pernah tinggal di Makkah, beliau kan tak tahu persis ya kehidupan Rasulullah di awal perjuangan, itu kan ceritanya. Maka wajar kalau beliau bertanya begitu, dan Rasul memberi jawaban seperti itu. Fa idza fiha fa nadartu Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka kulihat dalam mega itu ada Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilang disebut Jibril, Bapak boleh bersolawat sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan wa ala ali. Jibril kan tak punya keluarga. Kalau Rasulullah boleh. Tiba-tiba di awan tuh, di awan yang menaungi aku tuh kulihat ada Jibril. Awas, judulnya apa tadi? Ampunan ya, ngampuni. Ini belum ada nih cerita ngampuni. Panadani, lalu Jibril memanggil saya. Kata Jibril, innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Artinya orang Quraisy memperlakukan Rasulullah, memperlakukan beliau dan sahabat-sahabatnya dengan penuh kekejaman dan tanpa kemanusiaan itu bukan Allah tak tahu. Allah tahu, kata Jibril, qad sami'a. Allah telah mendengar, Allah telah mengetahui. Paham Pak ya? Ini penting Bapak paham. Kira-kira Allah nih tahu tak kita ngaji? Hah? Tahu. Taunya Allah tuh sama dengan taunya Ustadz tuh. Rustam datang tadi kesiangan kata dia kan. Taunya tuh gitu tak? Awas nih, harus ngerti Ustaz. Jangan samakan Allah dengan kita. Allah tuh tahu saya ngaji ketika saya dah duduk di sini. Gitu. Jangan punya pikiran gitu. Ilmu Allah itu sudah ada. Tahunya Allah dengan saya ngaji itu sudah ada. Sebelum ngaji ini saya jelma. Itu arti ilmu. Maka kalau ngaji ilmu kalam, ilmu Allah itu kan sifatnya itu apa? Sifatun qadimatun qaimatun. Ilmu Allah itu qadim. Qadim artinya tak ada mulanya. Jangan samakan Allah dengan kita. Kata awalnya dikirain tak ngaji katanya. Jangan begitu Pak. Kalau Ustadz kan Ustadz tak ngaji, dikirain libur kan, bisa gitu kan?
Maka dalam surah Yasin kan gitu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tuh tak pernah dihinggapi ngantuk, bobo. Kan bisa lalai kalau Allah ngantuk. Betul nggak? Kalau Allah ngantuk, lalai. Coba orang ngantuk lagi ngaji ngantuk, kira-kira paham tak yang disampaikan ustadznya? Kan tidak. Paham Pak ya? Lanjut. Selanjutnya kata Jibril, waqad ba'asa ilaika malikal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah, wahai Muhammad, telah mengutus malaikat gunung. Jadi malaikat penjaga gunung. Itu Gunung Bintan tuh ada malaikatnya itu. Kan ada nih Malakal Jabal, Malakal Jibal. Dan Allah telah mengutus malaikat gunung supaya kamu suruh, silahkan kamu nak suruh apa dengan dia terkait orang Quraisy tuh. Tuh, paham? Awas, Rasul tadi apa? Diembargo, diisolasi, ya, tak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang bukan Islam, ya, tak boleh minta bantuan, keluarganya pun tak boleh memberi bantuan. Kemudian Rasul minta tolong dengan seseorang tadi, tapi dia tak bisa nolong, maka Rasul kembali lagi masuk ke tempat isolasi itu dalam keadaan umum. Umum itu apa? Awas Pak, dalam bahasa Arab nih ada hammun, ada ghammun, ada hazanun. Itu terkait dengan apa? Dengan pikiran. Hazan apa hazan? Sedih. Apa itu artinya sedih? Ustaz nih kalau ditanya tuh gitu aja, sinonim aja jauh. Jadi hazan doh, hazan atau sedih itu apa? Hazan itu merasa sakit dengan peristiwa yang telah terjadi. Itu hazin. Istri kita meninggal, sudah meninggalnya belum? Sudah. Sedihnya sekarang kan? Nah gitu, itu hazan. Ada lagi khauf. Khauf itu apa? Takut. Apa itu takut? Hah? Takut aja gitu. Nah jadi ini penting Pak. Kenapa? Karena hazan, khauf itu kan ada di Quran. La khaufun alaihim walahum yahzanun katanya kan. Orang beriman itu akan dapat itu kan. Tak ada takut, tak ada sedih. Artinya yang ditinggalkan tidak akan membebani kita. Loh. Ari khauf apa? Khauf tuh bingung menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Khauf. Ngapa tak pergi? Aduh, takut gelombang katanya. Takut gelombang. Paham enggak? Sudah menerpa gelombangnya belum? Belum, wong paginya pun tidak. Paham enggak, Pak? Jadi takut tuh gitu. Kekhawatiran sesuatu yang buruk menimpa kepada kita di masa yang akan datang. Kalau humum, bingung, hamun, nah itu apa? Kekhawatiran yang teralami sekarang, hamun, yang belum ada solusinya. Wa ana mahmumun kata Rasul tadi, saya bingung. Bingung tuh apa? Yang menimpa rasa sedih, rasa susah nih menimpa sekarang nih. Bingung solusinya itu gimana gitu loh. Jalan keluarnya itu gimana supaya mereka bisa makan. Itu ingat-ingat tuh. Ada hazan, sedih, ada khauf, khawatir, ada ham, bingung. Jadi terkait masa lalu hazan, terkait masa yang akan datang khauf, terkait yang sedang terjadi hamun, bingung. Biar Bapak paham baca ayat tuh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada kekhawatiran dan tak juga mereka bersedih hati. Paham? Oh jadi khawatir tuh ke depan menghadapi akhirat.
hazan meninggalkan dunia. Jadi dunia ditinggalkan tak disedihi, akhirat dihadapi tak ditakuti. Jadi perjalanan kuburnya itu tidak hamun, senang aja gitu. Gitu Ustaz. Lanjut. Jadi kata Jibril, Allah sudah mutus malaikat gunung. Silahkan kamu suruh dia, mau disuruh apa saja terkait mereka yang degil, lu lakukan aja. Paham? Panadani malakul jibal fasallim alayya. Setelah itu malaikat gunung tadi memanggil saya, wahai utusan Allah, assalamu alaika, keselamatan untukmu. Fasallama alayya. Malaikat gunung tuh bersalam kepada Rasulullah. Ini awas Pak, bukan cerita fiktif ya. Ini diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Takutnya Bapak fiktif kali tak cerita tuh. Enggak, saya sampaikan. Ini diriwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Summakol. Sekarang ini kan kita nih dicurigai orang, mencurigai orang kan. Betul tak ceramahnya nih kan gitu. Makanya saya klarifikasi, takutnya di hati Bapak ada gitu kan. Curigaannya. Nah itulah Pak, kalau kita curiga dengan orang, curiga terus sama orang. Oke lanjut ya, guyon aja lah Pak. Sumakol, kemudian malaikat gunung berkata begini, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta atbaqtu alaihim al-ahsyabain. Wah itu, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu yang bengal itu kepadamu, dan saya adalah malaikat penjaga gunung, dan Allah sungguh telah mengutus saya kepadamu agar kamu memerintahkan saya melakukan sesuatu atas mereka sesuai kehendakmu. Kalau kamu mau, kuhantamkan katanya dua gunung itu ke tengah-tengah mereka. Faqala Nabi sallallahu, maka jawab saya Aisyah waktu itu adalah, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Allahu akbar. Itu tidak, melainkan justru saya berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka yang degil hari ini keturunan mereka yang mau menyembah Allah saja, keturunan mereka yang tidak mempersekutukan apapun dengan Allah. Saya tidak ingin engkau celakakan mereka, tapi saya sangat berharap Allah akan mengeluarkan zuriyah dari sulbi mereka itu, zuriyah salihah. Zuriyah salihah itu artinya zuriyah yang hanya menyembah Allah, tidak disertai kemusyrikan sedikit-sedikit. Paham Pak ya? Nah ini adalah contoh pengampunan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Padahal kaumnya telah melukai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipukul-pukul badan Ustaz. Betul, sampai berdarah-berdarah tapi tak sampai mati. Itu masih mending. Kita bisa dikasih minum lepas dipukul. Ini enggak. Bertahun 3 tahun ya dalam sejarah itu. Rasul diisolasi. Paham Pak ya? Tapi ketika malaikat gunung tunanya dengan Rasul, kita balas, tak usah pakai tanganmu Muhammad, biar saya aja yang ngangkat gunung tuh, kutimpahkan ke atas mereka semuanya, itu selesai. Kamu takkan disalahkan karena tak menggunakan tanganmu, menggunakan tangan aku malaikat Allah. Rasul enggak.
Tidak. Saya berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi kayak Abu Jahal tuh, dari sulbi-sulbi kayak siapa, Umayyah tuh, keturunan-keturunan yang mau menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sedikit pun dengan Allah. Kita tahu kisah Nabi dan Rasul Rasulullah itu kan sering meminta kepada Allah dalam hal misalnya tidak sanggupan mereka dalam berdakwah. Kalau Rasul sendiri pernah riwayat menceritakan mungkin secuil doa atau kalau kita perhatikan yang tadi mereka minta itu beliau Iya, adalah kalau secuil. Kan Ustaz nanyanya secuil tadi kan? ya bahasa itu ada nggak beliau? Iya. Ya makanya saya jawab Ustaz, kalau secuil ada. Banyak kan ada pula dosa. Saya tidak mengkritik perkataan Ustaz, saya tidak. Jadi bahasa secuil Ustaz nih, itu maknanya Ustaz nih dah paham dengan pertanyaan ini. Artinya apa? Rasul tuh pernah juga mengeluarkan doa untuk kecelakaan seseorang. Pernah, tapi tak sering. Bisa dihitung ya. Itulah yang dibaca dalam kunut nazilah. Allahumma al'an kaum anu, kata Rasul kan, saya lupa lagi kaum. Ya Allah laknat kaum itu, ya Allah laknat itu. Kenapa? 70 Pak qari Rasul dibohongin. Betul lah, kami mau masuk Islam, kirimlah katanya. Sampai di sana di Plaza Kabeh. Paham enggak? Ya, itulah yang ada dalam kunut nazilah. Ya Allah laknat kaum, laknat kaum. Gitu Ustaz. Paham ya? Nah, inilah ahlu sunnah wal jamaah itu gitu Ustaz. Jadi tidak tatarruf. Tidak tatarruf itu apa? Tidak nyamping kanan banget, tidak nyamping kiri terus. Tapi di sini ini ada, ini pun ada. Paham ya? Di tengah-tengah. Jadi tidak selalu memaafkan tanpa ada melakukan balas keburukannya sama sekali. Dan tidak ada orang sholat terus diantem dilawan, dah. Nah gitu. Paham ya? Insidental doa itu tadi hanya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi oleh karena itu jangan menjadi kebiasaan ngedoain buruk orang. Ya, kotak masjid diembat orang, ya Allah patahkan tangannya, oh gitu, janganlah. Terus kubah masjid dibolongin, ya Allah jatuhkan dia dari ketinggian. Jangan begitulah, insidental aja. Sampah dibuang di depan masjid, ya Allah bikin rumahnya busuk sebusuk-busuknya. Oh, macam mana kalau gitu? Janganlah, betul lah. Apalagi kalau salahnya baru sekali dua kali dan ya salahnya itu tak fatal betul lah. Jangan main doa buruk. Ya Ustaz ya. Kalau secuil ada Ustaz. Ya, secuil. Oke? Hah? Iya, yang kunut nazilah itu. Itu. Ya? Kalau bisa maafin, kalau bisa ya Allah beri petunjuk dia karena dia mungkin tak tahu. Gitu. Jangan pula ya Allah jangan dia berikan keturunan 7 turunan. Mana bisa ada 7 turunan, dia aja tak ada punya turunan kan gitu. Mana bisa 7 turunan? Tak bagus ya. Justru pilihan terbaik itu apa? Al-afu, memaafkan, bahkan balas dengan doa. Seperti Rasul ditawarin malaikat Jibril itu enggak, arju an yakhrujallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la syarika bihi syai'. Ya. Ini diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjut ya. Kemudian dari Sayyidah Aisyah lagi kata beliau, ma daraba Rasulullah sallallahu syai'an qat biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah.
Rasulullah SAW tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak istrinya, tidak pembantunya, kecuali kalau Rasul berperang di jalan Allah. Baru di situ. Ya kalau di jalan Allah tak mungkin lah musuh nak mukul, jangan, tak mungkin lah, betul lah. Nah di situ mah justru tempatnya beradu otot, ada itu beradu otot. Tapi jangan cerita beradu otot, Bapak balik ngaji ini nak perang aja, jangan. Ini kan cerita beliau dulu, ya. Sekarang siapa yang nak Bapak perangi? Dulu lah. Kita ngaji dah bebas, nak salat berapa rakaat tadi larang orang, nak wudu terus tiap waktu tak ada yang larang, betul lah. Tak usahlah bunuh-bunuh orang sekarang, ya ledak-ledak badan, tak usah apa-apa. Anak kasihan. Yang aku minta tadi Ustaz. Mikir ya, nanya lagi. Yang punya Rasul jangan kepada Rasul tadi. Aku berharap ada turunan sufi. Ada kan Ustaz riwayat tentang turunan daripada kaum yang zalim? Oh ada Ustaz. Jadi tokoh tak? Ada. Banyak itu. Abu Jahal lah contohnya yang terkenal yo. Abu Jahal tuh ternyata punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki Pak. Ikrimah ini berislam loh. Dan Islamnya Ikrimah ini kata para ulama luar biasa. Bukan setakat karena untuk kamuflase, enggak. Islamnya itu husnu islami. Bagus keislaman. Wara, sering mendapat perlakuan ya cibiran lah, betul lah. Ikrimah bin Abi Jahal, iya, Abu Jahalnya tadi hilangkan. Itu diantara Abu Sofyan. Tahu Abu Sofyan kan? Punya anak. Ya. Nah ini harus jadi pegangan kita Ahlus Sunnah Pak, ya. Jadi jangan orang sesat tuh didoakan celaka mati, selesailah Islam kalau gitu, betul lah. Ah gitu, ya Allah beri petunjuk, ya Allah keluarkan dari zuriat mereka tuh yang saleh. Kalau kita laknat semua orang, siapalah yang jadi nanti, betul. Nah itu harus sepakati oleh kita. Oke, nah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba ya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita semua ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.